Sudah. Ini sore gimana? Warga desa Joho Winong, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, digegerkan dengan tewasnya seorang pria bernama Lukman, 45 tahun. Bahkan saat ditemukan, kondisi jasad sudah membusuk. Warga mengetahui adanya pembunuhan usai istri Siri, sekaligus istri ketiga korban, FP, diketahui mendatangi kantor polisi. Tak berselang lama, petugas datang untuk olah TKP dan evakuasi. Di hadapan petugas, FP mengaku jika dirinya menjadi pelaku pembunuhan dengan memberikan racun. Sebelum terjadinya pembunuhan, korban dan pelaku terdapat cekcok besar, hingga pelaku kabur meninggalkan rumah. Nggak kelihatan gitu loh, cuma perempuan aja. Yang lakinya ini kerja apa, Bu? Ya nggak tahu, katanya punya apa itu mebel gitu loh. Suaminya, sehingga petugas polsek tadi memastikan di TKP ternyata betul, walaupun ini rumah kosong, tapi ternyata di dalamnya ada suami Bu Fauzia tadi. Kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku menghabisi nyawa korban. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus melaporkan. Pelarian pembunuh wanita inisial SOD 30 tahun terhenti. Polisi menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Bekasi. MFS 27 tahun tega membunuh korban yang merupakan kekasihnya. Hubungan asmara keduanya baru terjalin sekitar 2 bulan. Pelaku ternyata muncikari menawarkan korban pada pria hidung belang melalui media sosial. Sebelum kejadian, pelaku dan korban terlibat cekcok di jembatan Cipendawa karena korban kecewa. Pelaku yang emosi mendorong korban ke sungai sedalam 15 meter. Pelaku juga menganiaya korban dengan batu seberat 5 kg serta membuang pakaian korban dan membawa perhiasan korban. Setelah menjual korban melalui aplikasi, pada saat itu memang ada 2 orang yang teridentifikasi melakukan order terhadap korban, tapi keduanya cancel. Korban marah kepada pelaku dan memukul kepala korban. Kemudian pelaku juga melepaskan semua pakaian ke korban agar korban itu mudah hanyut terbawa arus sungai. Sejumlah barang bukti berupa batu sungai, 1 ponsel dan 1 unit sepeda motor disita polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Anishan melaporkan. Detik-detik penangkapan pembunuh 5 orang di Aceh Tenggara terekam video warga. Pelaku ditangkap di kawasan perkebunan warga di Desa Mejile, Kecamatan Tanah Alos, Aceh Tenggara tak jauh dari permukiman warga. Tanpa perlawanan, pelaku diringkus dan dibawa ke Mapolres Aceh Tenggara, di mana warga yang antusias melihat wajah pelaku padati gedung Mapolres. Sebelum ditangkap, pelaku sempat bersembunyi di hutan. Namun karena kehabisan stok makanan, pelaku keluar dari persembunyiannya. Saat itulah pelaku ditangkap. Dari tangan pelaku, korban mengamankan 16 barang bukti pembunuhan. Namun hingga kini, polisi masih periksa motif pelaku. Dari hari pertama, kedua berpindah-pindah gunung dan lembah yang dia lalui. Nanti masuk ke warga dan masuk ke korban. Nanti kita akan dalami motifnya. Kita akan dalami, kita tanyakan lagi apa motifnya. Sebelumnya tragedi berdarah terjadi di Desa Uning, Aceh Tenggara. Seorang pemuda mengamuk dan menyerang warga menggunakan parang. 5 warga tewas, termasuk diantaranya balita 2 tahun. Sementara 1 lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Atas kejadian ini, pelaku diancam hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku jambret melancarkan aksinya di Jalan Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, para pelaku yang merupakan sepasang kekasih menggunakan motor Matic ini terlebih dahulu mengintai lokasi. Memanfaatkan situasi sepi ketika maghrib, para pelaku dalam hitungan detik langsung menggasak telepon genggam yang digunakan bocah untuk bermain game di warung.
Usai beraksi, pelaku langsung kabur dan korban kembali ke rumah untuk memanggil orang tuanya. Karena emang di sini sepi kan, kagak ada orang. Biasanya juga saya di sini. Karena saya lagi sakit, jadi saya di rumah dulu. Nah, kebetulan dapat info dikirimin dari kakak saya. Itu ada si ponakan saya tuh handphonenya hilang gitu, dicuri. Meski belum dilaporkan ke pihak kepolisian, orang tua korban langsung memviralkannya ke sosial media agar pelaku jera ketika melihat dirinya viral. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter dan melakukan tindakan wrapping survivor terhadap korban. Berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter. Dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyayangkan kejadian ini. Menteri Pariwisata juga meminta penguatan standar operasional prosedur atau SOPD seluruh wisata ekstrim di Indonesia. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi. Pemerintah targetkan zero accident di seluruh tempat wisata di Indonesia. Juliana Merins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.